Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para pecinta sinetron Suami Pengganti dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang Mimin yang selalu setia menemani Anda untuk memberikan ulasan dan bocoran tentang alur cerita sinetron Suami Pengganti, di mana alur ceritanya yang semakin seru, semakin menarik, dan akan semakin menegangkan untuk kita saksikan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita simak saja cuplikan videonya berikut ini. Saka yang memilih tidur di luar dibandingkan dengan Dita tidur di kamar. Namun tak lama kemudian Dita pun menjemput Saka agar menemaninya tidur bersama di kamar. Dita yang beralasan jika dirinya ingin tidur bersama Saka, dan hal itu pun karena bayi yang dikandungnya ingin tidur bersama sang papahnya. Dilanjut dengan cerita lainnya juga, di sana pun ada Aryana yang tengah dandan tatkala mau tidur. Namun Aryana pun ternyata selalu teringat akan kejadian tragedis di mana Saka membela Dokter Dinda yang begitu sangat membuat Aryana berpikir ada apa hubungan Saka dan juga Dokter Dinda. Dilanjut kembali, di sana pun ada Dita yang ingin dimanja oleh Saka. Dita pun di sana tidur ingin di dalam dadanya Saka. Namun Saka yang kelihatannya risih terhadap kemanjaannya Dita. Malah Saka yang teringat akan masa-masa tatkala dirinya bersama dengan Aryana, di mana Saka dan Aryana akan tidur. Di sana saling canda-candaan. Aryana yang sangat geli tatkala Saka mengambil tangan Aryana dan menempelkannya ke jenggotnya Saka. Aryana pun meminta jikalau Saka memotong daripada jenggotnya Saka. Di cerita lainnya juga, di sana pun ada Pedro pagi-pagi yang sudah berdandan beda, di mana Pedro yang tengah memakai barang-barangnya Saka. Bias pun terheran melihat Pedro yang tampil seperti Pak Bos. Namun Aryana yang menebak Pedro yang memakai barang Saka, jadi Aryana mencium bau Saka. Ternyata Bias secara tak sengaja menyindir Aryana bahwa Aryana kangen terhadap Saka. Disusul dengan adegan lainnya juga. Di sana pun ada Ibu Anjani yang tengah di kafe bersama Ibu Niken. Ibu Niken yang tengah membicarakan tentang dirinya yang hampir saja dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Ibu Niken yang tak mau dikucilkan oleh orang lain karena menurut Ibu Niken dirinya mempunyai skill yang baik. Tiba-tiba saja datanglah Sisil yang tengah membicarakan Ibu Devi lewat telepon. Ternyata pembicaraan Sisil terdengar oleh Anjani dan juga Ibu Niken. Di sana pun Ibu Anjani pun menanyakan kepada Sisil tentang apa yang didengarnya mengenai pembicaraannya masalah Ibu Devi. Akhirnya Sisil pun mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa Ibu Devi bekerja di kantornya Aryana dan Ibu Devi pun selalu telat di tatkala mau bekerja. Namun alhamdulillahnya tak ada masalah di dalam urusan kantor. Hanya masalahnya Ibu Devi telat saja jikalau ke kantor. Menanggapi daripada hal tersebut, tentu saja Ibu Niken yang mendengarnya merasa bahwa Ibu Devi tak becus untuk hal bisnis di dalam kantor.
Ibu Depi yang menurut Ibu Niken hanyalah ikut-ikutan dirinya ingin menjadi wanita karir. Padahal menurut Ibu Niken, Ibu Depi tak mempunyai skill seperti dirinya. Di adegan lainnya pula di sana pun ada Saka yang pagi-pagi sekali ingin membeli makanan. Namun Saka yang teringat ke Aryana, di mana kata Saka Aryana jikalau pagi-pagi suka lupa sarapan. Akhirnya Saka pun membelikan makan untuk dirinya dan juga untuk Aryana dibungkus. Tak selang lama pun datanglah Galpin. Galpin pun melihat Saka tatkala Galpin pun mau makan. Kata Galpin, dirinya mau makan karena makanan tersebut tepat sekali dekat dengan kantornya, sehingganya Galpin pun akan makan. Ternyata bukan hanya Galpin, di sana pun ada Dante yang kembali mendekati Galpin dan terlihat di sana ada Saka. Dante pun menyinggung ke Saka jikalau urusan kantor di tatkala tak ada Saka, kini kantor tengah berjalan dengan baik. Para klien di semuanya sangat senang dan puas hasil kerja perusahaan Pak Kusuma. Saka yang tak bisa menjawab apa-apa, hanya dirinya senyum kuning ataupun senyum dikit-dikit dan berkata, baguslah jika perusahaan Pak Kusuma bisa berkembang lebih baik. Ternyata di sana pun ada anak buah Ibu Anjani yang tengah melihat adegan mereka. Akhirnya anak buah Ibu Anjani pun tengah memberitahu tentang keadaan Saka. Anak buah Ibu Anjani tersebut pun berkata jikalau Saka yang pergi dengan muka yang sangat kusut tatkala tengah berbicara dengan Dante. Mendengar perkataan anak buahnya tersebut, Anjani pun langsung berpikir jikalau kayaknya Dante mencoba memojokkan Saka tentang pekerjaan. Akhirnya membuat Saka semakin tertekan. Dan di sana pun Anjani pun berniat akan memberikan pekerjaan kepada Saka lewat diam-diam. Karena walau bagaimanapun Anjani tak mau jikalau anaknya yaitu Saka dikucilkan walaupun itu dari saudara tirinya sendiri. Di cerita lainnya juga di sana pun ada Galpin yang berjalan dengan Dante. Menyikapi perkataan Dante kepada Saka, menurut Galpin kenapa Saka di semua kantor tak ada yang menerimanya. Akhirnya Dante pun berbicara apa adanya kepada Galpin, bahwasanya Pak Kusuma telah menutup semua perusahaan untuk Saka bekerja, sehingganya Saka yang tak bisa bekerja di perusahaan manapun. Mungkin hanya ini cuplikan video yang dapat Mimin berikan. Jika kalian suka silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Dukung terus sinetron Suami Pengganti kesayangan Anda. Dan nantikan juga video-video berikutnya di Sinema TV. Untuk mendukung dan mempererat tali silaturahmi di antara kita, dari mana kota kalian berasal tulis juga di kolom komentar ya guys. Saya Sinema TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.